Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ilal yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar atas segala permasalahan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilm fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'. Siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka baginya pahala fisabilillah hatta yarji', sampai nanti pulang kembali. Wa qala aidan, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jarak untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya, jalan menuju surga. Wa qala aidan, may yuridillahu bihi wa khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan jadikan dia menjadi orang yang paham dan juga perhatian terhadap agamanya. Jamaah sholat maghrib rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada malam hari ini telah memberikan kepada kita dua nikmat utama dan dua nikmat tambahan. Dua nikmat utamanya yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Dua nikmat tambahannya adalah nikmat sehat dan nikmat sempat. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, yang semoga jamaah rahimakumullah besok kita bisa masuk ke dalam surga. Dan salah satu puncak kenikmatan yang didapatkan oleh seseorang masuk di dalam surga, yang pertama adalah bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini izinkan kami menyampaikan materi dengan judul materi yakni gerakan tambahan di dalam sholat. Gerakan tambahan di dalam sholat. Yang akan kami sampaikan berdasar dasar fikihnya, bukan dari setiap perkaranya seperti apa. Yang pertama, ada 5 hukum gerakan tambahan di dalam sholat. Ada yang wajib, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang sunnah, ada pula yang mubah. Jadi hukum gerakannya ternyata macam-macam. Yang pertama, yang wajib. Gerakan tambahan di dalam sholat, yang mana gerakan itu termasuk tambahan yang wajib, adalah gerakan yang harus dilakukan oleh seorang hamba di dalam sholatnya untuk menyempurnakan perkara yang wajib di dalam sholat. Untuk menyempurnakan perkara yang wajib di dalam sholat.
hampir sama dengan yang sunnah, cuma kalau yang sunnah untuk menyempurnakan yang sunnah di dalam sholat. Jadi beda-beda sedikit. Contoh, saya ambilkan dalam hadis riwayat Abu Dawud nomor 650, dan Syekh Albani mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih, di mana suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melaksanakan sholat, dan ketika itu Nabi sholat memakai sendal. Nabi sholat memakai apa Bapak Ibu? Sendal. Kalau panjenengan buka kitab fikih Thaharah menika, ada bab khusus nanti tentang mengusap dua sepatu, atau khauf. Yang sekarang niku dipakai hanya ketika dalam keadaan safar. Ketika safar perang. Nek safar itu bahkan banyak orang yang ketika dibahas bab itu rasanya aneh. Padahal itu enggak aneh kalau kita turut ke belakang. Zamane Kanjeng Nabi masjid niku nyuwun sewu dereng kados masjid kula panjenengan. Sing empun wangi gitu. Mboten sambeto sajadah wis sakniki empun sae ya. Untuk tempat sujudnya. Kalau zamannya Kanjeng Nabi ya bawahnya tanah, Pak. Bawahnya apa? Tanah. Bahkan ketika sholat nencepke tombak, nencepke anak panah sebagai sutro, niku biasa. Maka ketika Nabi sholat, malaikat Jibril datang memberitahukan kepada Nabi kalau di bawah sendal yang beliau pakai itu ada najisnya. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencopot sendalnya dan beliau tetap dalam keadaan sholat, dan beliau meneruskan sholatnya. Pada bagian mencopot sendal di sini, ketika seorang sholat kok di tempat sholatnya ada najis, dan dia meneruskan sholatnya sehingga najisnya itu nempel pada dirinya, maka sholatnya menjadi tidak sah. Karena selain suci dari hadas itu kondisi tubuh, suci dari najis. Najis itu ya pakaian dan tempat sholat, dan najisnya najis yang kelihatan. Ini sebenarnya kelihatan cuma karena di bawah sendal Nabi. Maka perkara ini, gerakan tambahan nyopot sendal wau, gerakan tambahannya itu gerakan hukumnya wajib. Contoh yang lain, nah ini saya pernah beberapa kali ketika sholat, saya jadi imam, nyuwun sewu Bapak Ibu, manusiawi batal. Mpun nek batal pripun ya, teko ke belakang aja. Manusiawi. Itu bukan sesuatu yang bisa dikendalikan oleh kita. Katakan buang angin, batal. Maka yang di belakang imam ini maju. Majunya menggantikan imam ini hukumnya wajib bagi makmum yang ada di belakangnya. Nanti beda dengan gerakan makmum, itu beda. Nek ini makmum maju gantikan imam wajib, soalnya sing digenteni imam. Dalam perkara yang wajib. Jadi imam hukumnya bagi yang belakangnya ya ini wajib, fardu kifayah. Kudu nek siji wis ngenteni sing liyane wis gugur kewajibannya. Tapi intinya hukumnya wajib. Maka gerakan majunya makmum ini jadi wajib. Contoh yang lain, ketika seseorang melaksanakan sholat, dia melihat di tempat sujudnya terdapat najis. Katakan ada kotoran cicak, ada kotoran cicak. Yang paling umum. Dilala iki ngepasi banget karo sing pas sujud. Sujude kono ki ya pas nang kono. Nek rodok medun sithik mending. Nah, maka akan ada gerakan tambahan menyesuaikan. Kalau kita di soft samping iso geser ya geser. Kalau nggak bisa geser, bisa maju sedikit ya, semoga pas sujud maju sithik. Nek maju sithik ra iso mundur sithik, guys pokoknya monggo. Nah, gerakan tambahan di luar gerakan biasa sholat ini hukumnya wajib karena yang dihindari adalah najis. Kalau kena najis batal nanti, batal. Atau mungkin dalam beberapa perkara, misal kok
ngepasi niki nek ngepasi mawon nggih. Misal ada kotorannya, ngepasi kula panjenengan beto tisu utawi beto kaos tangan atau apa yang kita simpan di dalam saku kita ambil tutupi, boleh. Ya. Atau mungkin kok tiba nunggon sajadah kula panjenengan. Sajadah digeser. Gerakan tambahan itu nanti hukumnya wajib. Karena menyempurnakan perkara yang wajib di dalam sholat. Yang kedua, yakni gerakan yang diharamkan. Nah ini sing haram, wajib langsung sing haram. Gerakan yang diharamkan ini harus memenuhi 3 syarat. 3 syarat. Yang pertama, gerakannya banyak. Jadi lek obah iki bola-bali. Nggih, ora mung set. Anda gerakannya banyak. Syarat yang kedua, berturut-turut. Yang kedua berturut. Kalau Imam Syafi'i menika dibatasi berapa kali, Pak? 3 kali. Misal guaruk wonten nggih. Stop dulu, ada stopnya. Supaya apa? Gerakannya banyak tapi tidak berturut-turut. Ngoten. Nek sawene salat kok sak rakaat mung haram. Yang ketiga, dilakukan tidak. Nah, contoh nggih. Gerakan yang diharamkan gerakannya banyak berturut-turut tidak darurat. Ada orang sholat ki sok ubah-ubah Pak Bu. Sholat kali napa? Ubah-ubah. Sholat itu jengah-jengit. Ngantos jinjit bareng Pak. Nggak ada urgensi, nggak ada kepentingan sama sekali. Ubah-ubah terus. Atau mungkin ada orang sholat tapi bahasanya napa nggih? Kepalanya lihat sana sini. Sholat ning ngene iki. Gitu. Nah, nek teng sekolah nika biasane wonten sing sholat le sujud ngeri bareng, Pak. Ngeri iki pengen delok liyane sujud. Oh he, jebule ya ono. Nggih. Ampun sujud ngonten niku enggak ada urgensinya sama sekali. Ketika gerakannya banyak, berturut-turut setiap rakaat kok ditelat-telatke terus. Enggak darurat. Selama terpenuhi 3 syarat ini, maka gerakan itu haram. Dan pada keadaan tertentu bisa jadi gerakan-gerakan yang haram ini membatalkan sholat. Ya, tapi yang nomor 3 wow, tidak ada kedaruratan. Nek memang benar-benar darurat boleh. Nek benar-benar darurat napa? Boleh. Ya, boleh walaupun banyak berturut-turut wong darurat. Nek enggak darurat baru tidak boleh. Kemudian yang ketiga, gerakan yang disunahkan. Nah, sing disunah niki jane gampil. Sami kali sing wajib, tapi nek yang sunah ini untuk menyempurnakan sesuatu perkara yang sunah di dalam sholat. Contoh, tadi ketika makmum gantikan imam itu kan hukumnya fardu kifayah. Kalau makmum itu saling merapatkan shaf dan barisan, hukumnya wajib napa sunah? Sunah, nggih. Nek ganti imam nek rano sing ganti kan salate rasah, Pak. Nanti nek yang haram itu nek enggak dilakukan salate ora sah. Nek ora rapet salate tetap sah, tapi tidak sempurna. Nah, maka gerakan-gerakan yang menyempurnakan perkara yang sunnah di dalam sholat, hukumnya juga sunnah. Contoh adalah bergerak untuk meluruskan shaf. Pas sholat kok shafnya ora lurus, misal kemajuan, kemunduran, enggak apa-apa, okay? Atau mungkin di sebelahnya kosong, jaraknya terlalu lebar, merapat. Merapatnya ini sunnah. Di depannya ada shaf yang kosong, tapi yang kosong ini bukan imam, sama-sama makmum. Makmum kono batal, maju. Pas sholat maju, mboten napa-napa. Gerakannya ini hukumnya adalah sunnah.
Di antaranya saya bawakan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, cerita dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, ketika beliau sholat bareng sama kanjeng Nabi sholat, Ibnu Abbas ini beliau ikut sholat bareng Nabi tapi berdirinya di sebelah kiri. Berdiri di sebelah kiri ini hukum dipindah ke kanan itu hukumnya sunnah. Nek ono imam nang tengen makmume nang kiri salate sah napa mboten? Sah mboten? Sah. Ning tidak sempurna. Sing sempurna sing sesuai sunnah makmumnya yang di sebelah kiri, makmumnya di sebelah kanan. Kalau cuma berdua. Maka kanjeng Nabi melakukan gerakan ngeten iki, tangannya memindahkan sahabat Ibnu Abbas dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Gerakan imam melek ngeten iki hukumnya sunnah. Makmumnya lek gerak hukumnya juga sunnah. Sama-sama menyempurnakan yang sunnah. Pada intinya gerakan yang disunahkan di luar sholat ini untuk menyempurnakan perkara yang hukumnya sunnah di dalam sholat. Jadi gerakan itu nanti nek kalau panjenengan sampun tahu dasar fikihnya, yang penting apa urgensinya, dasarnya ini yang wajib atau yang sunnah. Contoh yang wajib, ketika imam naik, ternyata lupa belum tahiyat awal. Lupa belum apa? Tahiyat awal. Karena ini perkara rukun sholat nih, perkara besar di dalam sholat. Lali kok tahiyat. Sudah naik dalam ilmu fikih, ketika berdirinya belum sempurna, tulang punggungnya ini belum lurus semua, nek isih rada mbungkuk, pokoknya belum ngadeg sempurna. Makmumnya mengucapkan subhanallah, gerakan imam balik lingguh malih nika hukumnya wajib. Ning nek wis kadung sempurna berdiri, maka makmumnya yang ngalah berdiri. Dalam hukum fikih ngoten. Dan yang diwajibkan untuk sholat untuk nambah sujud syahwi niku jane sing diwajibke adalah imam. Nek makmume wis ngelingke, nek makmume ora ngelingke, sing wajib sujud berarti ya imame wajib, makmume nggih wajib. Padha-padha lali. Nggih. Kadang ki dadi makmum ki pekoleh Bu, puasa bongkokan kali imam. Salat tarawih niku kadang sok mboten ngitung barang kok niku. Nggih. Dadi makmum niku kan, kula nek ngimami salat tarawih teng wingkinge pun tekluk-tekluk ngantuk niku Pak. Wah, niki ayah nih. Wong imam ki ya kadang sok salah barang. Cik belakangnya minimal mboten ngantuk kok. Kemudian masuk pada yang selanjutnya, yakni yang dibolehkan, mubah. Gerakan yang mubah di dalam sholat. Gerakan yang sedikit maupun banyak karena dalam keadaan darurat. Gerakan yang sedikit maupun banyak yang dilakukan karena darurat, berarti ada sebabnya. Saya berikan contoh dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari nomor 5996 dan Imam Muslim nomor 543. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sholat, beliau menggendong Umamah binti Abil As, cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Zainab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menggendong cucunya ketika beliau berdiri dan beliau meletakkannya ketika beliau hendak melaksanakan sujud. Jadi pas gendong niku lak gerakannya di luar sholat gitu Bu. Saged eling gendong, jenengan sok ngeten nggih monggo, ngeten nggih monggo, nggih. Bisa digendong. Bayi niki nggih tasih cilik ngoten nggih. Ora bayi tuwek pun SD digendong.
Yang udah bisa diajari. Digendong. Nah ini perkaranya ada gerakan-gerakan tambahan dalam sholat. Urung nek usil macam-macam. Gerakan ini hukumnya mubah karena tidak menyempurnakan sunnah, tidak menyempurnakan yang wajib. Tapi ada urgensinya. Ada keadaan yang memaksa dia harus melakukan gerakan di luar itu. Boleh mboten? Boleh. Hukumnya apa? Mubah. Atau mungkin gerakan-gerakan yang lain yang terpaksa kita lakukan karena kita tidak punya pilihan. Contoh, ketika saya sholat, kadang ketika safar Bapak Ibu beto tas ngeten iki. Nah, beberapa masjid niku ada yang nyaman dibuat sholat taruh di depannya teng tembok wonten nggih. Ada pula sing enggak memungkinkan Pak nek deleke tembok niku. Nek sujud ora cukup. Terus pripun ya, gerakan tasnya tak taruh di tempat sujud saya. Engko le sujud aku rodok maju sithik. Terpaksa. Gerakan tambahannya ini hukumnya mubah. Nek tak deleke mburi malah ora tenang le salat. Nggih. Nah, atau mungkin yang lain. Yang penting ada sebab-sebab kenapa kita melakukan gerakan tambahan itu. Ada pula firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 238. Al-Baqarah 238, 239. Yang saya ambil perkara fikihnya mawon. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin pada waktu perang untuk tetap menjaga sholatnya. Walaupun dalam keadaan takut karena bahaya, walaupun sholatnya sambil jalan, walaupun sholatnya sambil berkendara, walaupun sholatnya sambil memegang senjata, mengangkat senjata, tetap melaksanakan sholat. Ada keadaan-keadaan darurat, tidak menyempurnakan sunnah, tidak menyempurnakan yang wajib, tetapi harus dilaksanakan sholatnya. Di banyak sirah Bapak Ibu, yang paling unik niku ketika sahabat Umar matur kali Kanjeng Nabi. Ya Nabi, saya belum sholat asar. Padahal waktu itu sudah mepet sholat maghrib masuk. Nabi menjawab, saya juga belum sholat asar. Posisinya sedang perang berkecamuk. Sing dieling-eling napa Bapak Ibu? Sholat. Maka sholatnya dilaksanakan dalam keadaan berperang. Kalau dalam sirah niku disebutkan sebagian perang, sebagian sholat. Ning sing sholat iki ra kaya sholat biasane, legake wudu teng masjid, gitu. Teras wonten mboten. Sholatnya bahkan dalam keadaan masih memegang senjata. Tiba-tiba ada serangan dan yang lain-lain, dia sudah siap dalam keadaan daruratnya. Kemudian gerakan yang dimakruhkan. Hukum asal semua gerakan di dalam sholat itu makruh. Semua gerakan di dalam sholat itu hukum asalnya apa? Makruh. Ketika dilakukan tidak ada sebabnya. Dilakukan tidak ada sebabnya. Yang membedakan yang makruh sama yang haram niku ada pada berapa banyak gerakannya. Nek sing haram dilakukan sama-sama nggak ada sebabnya, tapi dilakukannya berkali-kali, berturut-turut. Kalau yang makruh ini dilakukan hanya sesekali. Nanti nek sesekali kok di bulan baleni dari yang makruh jadi haram. Contoh, orang sholat sambil melihat jam. Kadang nek wonten sing ndeleke jam niku di beberapa masjid Bapak Ibu, jamnya niku disalehke kok teng mimbar. Dadose tengah jeng mimbar niku enten apa? Jam. Estu Pak niku sing salat ra ketung sepisan dari 4 rakaat itu cuma melirik sekali, mesti melirik Pak. Ndeloke jam. Jam piro ta iki? Nggih. Nah, yang ibu-ibu saking mriki niki. Mboten do ningali sinten inggil nika to. Ngelirik. Enggak.
kok suwi to iki surate kok dawa. Jam pira melirik ke atas hukumnya makruh. Makruh enggak membatalkan sholat tetapi mengurangi kadar pahalanya. Atau mungkin menggaruk-garuk kepala padahal enggak gatel. Nek gatel kan ada alasannya. Ini memang kebiasaan. Ada orang itu kok. Okay. Atau mungkin dia ngelus-elus hidungnya. Okay. Padahal ya ora gatel. Nek gatel ada alasan ini enggak. Atau mungkin menyentuh-nyentuh jenggotnya. Jadi sudah wong ngeten iki. Ora ono urgensi ini. Nek gatel berarti ra sampunan. Maka gerakan-gerakan tersebut dilakukan mungkin karena kebiasaan, okay? Dan dari gerakan yang makruh ini lama-lama nanti bisa menjadi haram. Kalau haram bisa membatalkan sholat. Jadi nek sing makruh ki ndelok jam ning pisan, nek sing haram ki ndelok rono rene. Nggih. Nah niku nanti jatuhnya pada yang haram. Kesimpulannya dari Syekh Muhammad Shalih bin Utsaimin rahimahullah, beliau menerangkan pada dasar fikihnya sebenarnya Nabi tidak menyebutkan secara pasti berapa jumlah gerakan yang sampai gerakan itu disebut membatalkan sholat. Kalau wangsuli Syekh Utsaimin belum menerangkan. Sebenarnya Nabi itu enggak menjelaskan secara langsung berapa jumlah gerakan yang gerakan dilakukan itu bisa membatalkan sholat. Karena itu para ulama beristihad, termasuk Imam Syafi'i, beliau mengambil istihad gerakannya yang diperbolehkan sebanyak 3 kali. Kados nek napa niku mau maju niku 3 kali stop, nanti maju lagi 3 kali, enggak langsung duduk majuna aduh. Nah, Imam Syafi'i mboten. Supaya apa? Supaya tidak berturut-turut. Kemudian jamaah rahimakumullah, kita masuk kepada bab gerakan sholat sunnah. Bab gerakan sholat sunnah. Ya, banyak orang menerangkan gerakan sholat itu spokmen kabeh sholat podo. Padahal hukum asalnya niku berbeda. Jamaah rahimakumullah, ini yang kedua ini nanti saya sampaikan angsale nggih. Masih berapa menit nggih sak niki nggih? Nah 15 nggih. Insyaallah cukup. Hukum asal sholat sunnah, gerakan sholat sunnah. Sholat sunnah menika niku hukum gerakannya berbeda dengan yang wajib. Oke, contoh berdiri. Kita sholat 5 waktu Bapak Ibu. Kalau kita masih mampu berdiri, wajib untuk berdiri. Rukun sholat 1 niat, 2 berdiri bagi yang mampu, 3 takbiratul ihram sambil menghadap kiblat. Ya. Tapi poinnya di sini berdiri itu merupakan rukun sholat wajib. Pada perkara yang sunnah bagaimana? Dalam hadis riwayat Bukhari nomor 1115, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna sholat qa'iman fahuwa afdol. Jika sholat seseorang itu sambil berdiri, maka itu yang paling afdol, itu yang paling utama, itu yang paling baik. Wa man sholat qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Jika sholat sunnahnya itu sambil duduk, maka pahalanya nisfu, separuh dari yang berdiri. Jadi nek kalau panjenengan le sholat sunnah niki berlaku untuk sholat sunnah nggih, sholat wajib mboten. Sholat sunnah dalam keadaan duduk boleh napa mboten? Boleh, Pak. Maka pahalanya tapi separuh. Ibaratnya kalau panjenengan sholat nek ngadeg sholat sunnah ngadeg setengah jam,
pahalanya sama dengan yang duduk selama 1 jam. Oke, 1 jam karena pahalanya dibagi 2. Wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'id. Dan orang yang sholatnya dalam keadaan na'iman, tiduran atau berbaring, lebih tepatnya apa? Berbaring. Nah, tiduran ini niat ajeng merem ngoten nggih. Salatnya berbaring, maka pahalanya separuh dari yang duduk. Atau mungkin seperempat, ngoten nggih. Jadi nek yang berdiri itu 100, yang duduk niku 50, yang berbaring niku 25. Jadi penuh separuh, separuhnya separuh. Nek bahasane Kanjeng Nabi. Di sini dijelaskan pula oleh Abdullah bin Syaqiq Al-Uqaili. Beliau berkata pernah bertanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu an terkait dengan sholat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat kana yusalli lailan tawilan qa'iman. Beliau melaksanakan sholat malamnya lama sekali dalam keadaan qa'iman berdiri. Wa lailan tawilan qa'idan. Dan kadang ada kadangnya. Dan terkadang beliau sholat malamnya dalam keadaan duduk qa'idan. Wa kana idza qara'a qa'iman raka'a qa'iman. Jika beliau melaksanakan sholat malam dengan berdiri membaca surat, begitu pula dalam keadaan ruku. Ya, jelas nih, tadi pas berdiri le sholat nanti ada ruku dan lain-lain. Begitu pula ketika beliau sholat dalam keadaan duduk, maka rukuknya juga dalam keadaan duduk. Hadis riwayat Muslim nomor 730. Syekh Hasan Al-Basri beliau berkata, "Insya'a ar-rajulu shalla salatat tatawu, salat yang sunnah, qa'iman wa jalisan wa mu'tajiyan." Jika seorang mau, dia boleh sholat sunnah sambil berdiri. Jika dia mau, boleh sholat sunnah dalam keadaan duduk. Kalau dia mau, boleh sholat sunnah dalam keadaan berbaring. Intinya di sini, sholat sunnah boleh dikerjakan sambil duduk, walaupun tidak ada udzur. Ulama suli, pada perkara sholat sunnah boleh duduk walaupun tidak ada udzur. Nek sholat wajib kok duduk, wajib ada udzurnya. Nek sholat wajib kok duduk, pahalanya sama dengan yang berdiri. Tapi nek sholat sunnah duduk, pahalanya separuh dari yang berdiri. Niki benten niki. Secara fikih memang sudah beda. Bahasannya pripun nggih? Sholat duduk kok boleh pripun to? Awong gek ra sholat kuwi ra apa-apa. Wong hukume sunnah. Ngoten nggih. Bukan ra apa-apa di sini hanya sebagai penjelasan. Wong jane ra sholat ya ora apa-apa. Sholat itu wis alhamdulillah. Kalau gogok. Ya. Akan tetapi nanti ada tata caranya yang akan saya sampaikan nanti. Di sini dalam hadis riwayat Bukhari nomor 1117. Shalli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa 'ala janbin. Salatlah dalam keadaan berdiri. Jika tidak mampu dalam keadaan duduk, jika tidak mampu boleh sambil tiduran menyamping. Nggih, tidurane napa? Menyamping. Nah, ini kalau sampaikan dulu. Terus Bapak Ibu kesimpulan nggih, nanti biar tidak kelamaan.
Sholat boleh diawali dari berdiri, diakhiri dalam keadaan berdiri. Boleh seseorang sholat diawali berdiri, diakhiri duduk. Oke, kalau prakteknya. Boleh seseorang dalam keadaan sholatnya itu diawali duduk, oke, diakhiri duduk, boleh. Boleh seseorang sholat dalam keadaan duduk, nanti ganti cara duduknya, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kalau praktek kemauan nggih. Ini dalile kalau skip beberapa. Jadi sholat yang berdiri, awalnya berdiri, diakhiri dengan berdiri. Nggih, rakaat pertama berdiri, rakaat kedua nanti juga berdiri. Niku wis biasa. Ada pula seorang niki berlaku untuk sholat sunnah nggih Bapak Ibu. Kalau garis bawahi malih, tidak untuk yang lain. Sholatnya berdiri, nggih, seperti biasa. Kemudian nanti di rakaat yang kedua dia merasa berat untuk berdiri. Duduk, Allahu Akbar. Okay. Dengan catatan para ulama, ketika ruku tangannya nempel ke kaki, apapun cara duduknya. Ketika ruku napa? Ngeten, mboten ngeten. Nek ruku bedake ruku ketika duduk niku ngeten, nggih. Dengan ngeten. Nek sujud. Ketika ruku ngeten iki. Ngeten nggih. Nah, nanti ketika di rakaat yang kedua mau ruku, sami Allahu liman hamidah, Allah sujud malih. Nggih, sujud malih. Tergantung salatnya mau berapa rakaat ngoten nggih. Mau berapa rakaat. Ketika awalnya berdiri, nanti akhirannya tahiyatnya tetap sebagaimana tahiyat biasanya. Duduknya nanti tawaruk ngeten. Ini yang pertama. Yang kedua, yang pertama berdiri, berdiri terus duduk seperti ini. Kemudian duduknya berganti. Diriwayatkan dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Bukhari. Jadi Nabi ketika sholat itu juga dalam keadaan duduk bersila. Nggih. Duduk bersila. Ning le sholat nggih seperti biasa, awalnya duduk iftirash dulu. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Silah ngeten. Nggih, ngeten, nggih. Tapi nanti di tahiyat akhirnya tergantung mau 4 rakaat atau mau 2 rakaat. Pokoknya tahiyat akhirnya nanti tahiyatnya ngeten malih. Usahakan tahiyatnya tetap tahiyat ngeten iki. Jadi bersilanya itu sebagai ganti untuk berdiri. Bukan untuk iftirash ketika sujud niku nanti ketika sudah sujud nggih. Dados ngeten. Ketika sujud jenengan ajeng sujud nggih. Terus ngeten iftirash malih. Nah, bukan duduk bersila. Nek bersila repot, Bu. Sujud bersila, terus sujud malih bersila malih. Repot. Nanti bersilanya ketika pengganti untuk berdiri. Ngoten. Terus untuk sholat dalam keadaan tidur boleh sholatnya berbaring, itu tetap ada catatannya. Miringnya menghadap kiblat. Nun sewu nek bahasane kula sama dengan orang yang nggih ngoten lah nggih. Jadi orang yang sholat duduk ini kan madhep kiblat. Yang berbaring juga madhep kiblat. Nggih. Di sholatnya nggih lurus ngeten miring ngeten nggih. Kayak bantal mboten napa-napa mriki. Nggih. Ngoten ning nggih kadose kula dereng nate ngoten niku. Nate. Mungkin beberapa orang ya perlu untuk itu. Mboten napa-napa ketimbang mboten sholat sunah. Ning pahalane nek kalih tiduran niku jan
jauh sekali nggih, nek bisa berdiri nggih. Kenapa harus tiduran ngoten? Oke. Jadi untuk sholat dalam keadaan berbaring menika boleh dilakukan, tetapi dengan catatan tetap menghadap ke kiblat. Mboten terus jejak kiblat utawi membelakangi kiblat dan yang lainnya. Dan semua dilaksanakan juga dalam keadaan bersuci dan lainnya, sebagaimana mestinya, termasuk menutup aurat. Nggih. Mungkin itu jamaah rahimakumullah yang dapat kami sampaikan. Karena niki direkam, saya sampaikan nggih. Untuk yang duduk bersila wau niku hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i nomor 224, bab yang ketiga nomor 224, Ibnu Khuzaimah nomor 1238. Dan Syekh Albani mengatakan bahasanya hadis ini adalah hadis yang sahih. Duduk bersila utawi duduk mutarabbi'ain untuk menggantikan posisi berdiri, bukan menggantikan iftiras maupun duduk tahiyah. Ustadz, nek sambil selonjoran angsal napa mboten? Nah, maka saya jawab angsal. Sambil selonjoran apa? Angsal. Wabil khusus kalau punya uzur. Kalau tidak punya uzur, usahakan duduknya tetap iftiros, tawaruk, utawi mutarabbi'an. Nggih, mboten mawon jamaah rahimakumullah. Barangkali ada pertanyaan, kami nggih. Ini untuk kasus mengganti imam. Nggih. Misalkan mengganti imam itu nggak bisa menggantikan. Misalkan imamnya tidak layak telat, imam menggantinya setelah terus pojok, itu gimana cara menggantikan? Nanti kan imamnya soleh gitu kan. Nanti itu cara bedanya gimana? Bisa biar nggak batal kan 3 kali gerakan. Atau mengulangi sholat lagi atau gimana? Ketika yang di belakang imam tidak siap, belum siap, maka opsinya cuma di belakang imam atau di sampingnya. Kan ada ini yang paling belakang, ini tidak bisa, samping kanannya bisa atau tidak, samping kirinya bisa enggak. Yang mendekati, yang paling dekat untuk bisa maju. Imam boleh memberikan sedikit rangsang, bahasa niku atau dijawil napa pripun ken maju. Boleh. Kemudian ketika yang jadi poin utama, ketika imam ini sudah selesai Al-Fatihah atau belum. Yang jadi poin itu, nek Al-Fatihahnya belum, maka makmum penggantinya yang jadi imam itu harus mengulang kembali Al-Fatihah atau meneruskan. Boleh jadi meneruskan enggak apa-apa. Misal sudah sampai ayat 2, 3 dan seterusnya, teruskan enggak apa-apa. Ning lebih afdal diulangi. Karena dalam tanda kutip kita sebagai makmum kita tidak tahu imamnya nyuwun sewu oleh batal sejak ayat yang mana. Kemudian kalau imam baca surat sunnah, surat yang sunnah, yang setelah Al-Fatihah, kadang kan makmum mboten ngertos nggih Pak nggih. Iku mesti diwaca napa, nek kudu nglanjutke ya ora mesti bisa. Nah, dikira-kira kalau ayatnya sudah sempurna selesai, maknanya sudah dapat beberapa ayat, kan? Maka boleh untuk langsung rukuk mboten napa-napa. Boleh pula kalau panjenengan pengen mengganti suratnya, boleh. Contoh, imamnya membaca ayat kursi. Ayat kursi kan sak ayat, Pak. Walaupun dawa ning sak ayat, ya. Harung rampung. Maka lebih afdalnya adalah mengulangi. Ngoten. Tapi nek yang Al-Fatihah itu yang jadikan pegangan. Maka di belakang imam niku nggih, jan kudu orang tertentu yang siap menggantikan. Ora kudu hafal Quran ndak Pak. Sing paling enggak paham hukum fikih ini. Kadang saya pernah yang paling prihatin nggih Pak. Ditanya ngeten iki, Ustaz nek kula iki mun nate ngimami batal nggih teko nekat mawon. Nah, isin ning kula Ustaz. Wah. Salate sana mboten ngoten ya.
Nah, kula nggih jawab, salate makmum sah jenengan mboten. Nggih. Dosane tanggung imam. Makmum nggih sami mawon, Pak. Enten makmum niku nek softnya banyak. Nang ngarep niki. Rampungke dhisik, Pak. Salate, baru dia keluar. Kula ki arep nglangkai sing do salat mboten wonten, Ustaz. Sutroh makmum itu sudah imam sama sutrohnya. Okay. Panjenengan ketika sholat kok batal di tengah-tengah lewat sing nembe sholat mboten napa-napa, Pak. Karena sutroh kita itu antara imam dengan sutrohnya. Kalau sudah sholat berjamaah, okay. Atau kalau lewat mawon nek saged mundur alhamdulillah, nek mboten lewat mawon mboten napa-napa. Okay. Dengan catatan mboten pas rukuk utawi pas sujud. Nek pas rukuk sujud ya nggak bisa lewat. Nggih. Ngoten, Pak. Jadi intinya kudu iso sing mburine. Nek ra iso tenan baleni salate. Ngoten. Wonten malih monggo. Nggih. Misalnya terkait dengan membaca surat setelah Al-Fatihah itu yang wajib itu hanya rakaat pertama dan kedua ya. Kalau yang rakaat ketiga sholat maghrib atau yang 4 rakaat itu ke 3 dan 4 apa itu sudah wajib? Nggih, matur suwun. Yang pertama niku kula wangsuli saking awal nggih. Salat wajib, niat wajib. Nggih, langsung kesimpulan mon nggih. Niat wajib yang pertama. Yang kedua berdiri wajib bagi yang mampu. Yang ketiga menghadap kiblat. Yang keempat takbiratul ihram. Ini saya wajib kabeh. Iftitah wajib napa mboten? Mboten. Iftitah sunnah. Ta'awud sunnah. Basmalah perbedaan pendapat. Ngoten nggih. Perbedaan pendapat bismillah. Sing nganggep bagian Al-Fatihah ya wajib, sing enggak nganggep berarti sunnah. Ya bismillah. Kula mantepe sing wajib ngoten mawon. Terus basmalah dan surat setelah Al-Fatihah, setelah amin membaca basmalah dan surat. Hukumnya napa? Sunnah. Kula wangsuli riyen. Jadi misal suratnya kok itu wae sah. Wong ora diwaca wae ya jane sah, ning enggak sempurna, ning ampun dilangi nggih. Ampun dilangi, aja wis sunah ndak dilangi ya mboten. Justru yang sunah disebut. Yang pertama kalau sampaikan hukumnya sunnah. Yang kedua di rakaat keberapa kita membaca itu hanya rakaat pertama dan kedua. Sing 3 dan 4 niku nek salat tarawih. Nah, salat yang sunnah setiap rakaatnya membaca surat. Okay. Kecuali salat sunnah iftitah. Selain salat sunnah iftitah semuanya membaca surat. Kalau salat wajib subuh surat kabeh peming 2 rakaat. Zuhur ya cuma pertama dan kedua. Makanya nek salat maghrib, salat isya, kok wau imame suwi nek maca surat. Kok rakaat ketelu kok banter, aming Al-Fatihah tok. Ngoten langsung ruku. Jadi seperti itu, Pak. Hukumnya yang ketiga dan keempat niku malah justru tidak boleh. Nah, karena memang tidak ada tuntutan dalilnya. Matur suwun. Wonten malih? Nih, siap. Nggih. Itu beberapa kali terjadi saat waktu itu COVID dan kita harus sholat, tapi bukan sholat wajib ya, sholat jenazah. Itu tuh ada yang ngasih aba-aba, sendalnya dilepas. Apakah itu memang sunahnya seperti itu atau bagaimana? Baik. Jadi sendal dilepas terus berdiri di atas. Sendalnya dilepas terus berdiri di. Ada yang perintahkan seperti itu. Berdiri di atas. Sendal tapi tidak dipakai. Oh ngoten. Nggih. Saya sampaikan dulu pada bab memberikan perintah ketika sholat. Ketika perintah yang orang yang memerintahkan kan tentu di luar sholat nggih Pak nggih. Ketika perintahnya ini hukumnya sifatnya menyampaikan hal-hal yang hukumnya wajib dalam sholat, contoh madhab kiblat, maka wajib untuk disampaikan. Contoh, biasanya nek gadah rencang saking tebih mboten nggih,
tak nunut sholat dhisik. Di rumahnya kula panjenengan le sholat marep ngitan. Nggih. Padahal itu rukun sholat. Kita lihat yang paling afdol kula panjenengan memberikan instruksi arahan kalau sholatnya salah kiblat dan orangnya tinggal balik badan mawon, Pak. Sesuai kepada arahan yang benar di mana. Apakah sholatnya harus diulangi? Mboten. Ya, nanti arahan di luar sholat ini hal yang jarang terjadi, tapi ada bab fikihnya. Terus berkaitan dengan melepas sendal, secara urgensi tadi itu tidak ada hubungannya dengan kewajiban sholat. Mungkin orang yang melihatnya menganggap sholat kuwi ra oleh nganggo sendal, ngoten mawon. Jadi bagi beliau ra oleh masuk sholat nganggo sendal, kudu dilepas. Nah itu hanya masalah perbedaan pendapat mawon. Yang jelas nek pakai sendal itu saya rasa tidak ada perbedaan ulama yang berbeda pendapat. Semuanya boleh. Kalau panjenengan sholat pakai kaos kaki boleh mboten? Boleh. Ya. Walaupun kenapa? Karena kaos kakinya itu bagian dari tubuh kita. Ya, pakai sendal, pakai sepatu boleh. Nggih. Nek nggo sendal niku mboten teng jero masjid to, Pak. Di luar nih. Biasa Pak nek sholat jenazah niku nek mbeto sendal malah kadosnya biasa, Pak. Nggih, nek teng Muhammadiyah niku biasa, Pak. Terakhir kula pas takziah nenggon tenggen Gondowangi Sawangan. Almarhum Ustaz Tohirin. Sing nyolati, Pak. Wis teng masjid itu ora rampung-rampung sampai siang. Ketika jenazahnya dikeluarkan, udah sambutan dari macam-macam niku lah nggih. Niku do salat, Pak. Nah, salatnya ya pakai sendal. Nyun sewu, jenazahnya udah dikeluarkan di jalan niku, udah di jalan. Karena masih ada prosesi, beberapa orang yang baru datang nyolat ke dulu. Enggak cuma beberapa, banyak niku. Akhirnya sampai keloteran, yo sendalan. Nek salat ya. Allah. Ini nek salat. Jadi mungkin yang berikan perintah aja yang berbeda fikih dengan kula panjenengan. Ngoten nggih secara kesimpulan. Nggih niku mawon jamaah rahmatullah. Nek dilanjutke dugi subuh niki mangke gitu. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak salah dan kurangnya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian nun wal qalam ya masrun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.